Bagaimana setelah menonton, apa rasanya? Ya. Jadi sebetulnya ini adalah film tentang kita, bahwa kita sekalian ini dalam berkoneksi, kita ini bisa menjadi satu keluarga. Persoalan yang dibawa oleh Ara untuk memberikan kado untuk ibunya terus menjadi sebuah perjalanan satu hari itu mempertemukan Ara dengan keluarga barunya. Dan di sana kita juga melihat bahwa semua sedang berjuang. Berjuang untuk siapa? Untuk keluarganya. Semuanya ingin menunjukkan kasih sayang, perhatian. Itulah nilai-nilai yang sangat kita butuhkan hari ini. Nilai-nilai yang kita ingin jadikan kita sekarang ini keluarga. Kita ada dalam situasi yang sejujurnya sangat kurang dengan hal itu. Nah, film ini kami persembahkan untuk menjadi sebuah tontonan yang bisa menghangatkan hati kita. Kita pernah menjadi anak-anak. Dan hari ini anak-anak di sini, saya nggak sebut anak-anak tapi anak-anak. Mereka mempunyai pola pikir yang begitu dewasa, yang membuat kita yang dewasa justru bisa bercermin dari mereka, bisa merefleksikan diri kita. Kado untuk ibu bukan film anak-anak. Ini adalah film keluarga yang sangat penting untuk kita nikmati bersama-sama oleh seluruh bagian dari keluarga. Siapapun mereka, ini adalah film yang akan menjanjikan keseruan, tapi sekaligus belajar untuk memaknai sesuatu hal yang tidak terduga dalam hidup. Tetapi pada akhirnya keluarga itu tetap akan selalu ada buat kita dan menghangatkan hati kita. Jadi semoga kado untuk ibu menjadi kado untuk kita semua. Dan saksikanlah di bioskop mulai tanggal 6 Agustus mendatang. Tentunya Star Vision sama FMM Studio udah berkomitmen ya untuk selalu menyediakan tempat yang aman, nyaman, dan tentunya istirahat yang cukup untuk anak-anak. Tapi bukan hanya anak-anak aja, ternyata Sadana Agung juga butuh ditempatkan yang nyaman juga ya Sadana ya. Karena adegannya berat itu Pak. Itu berat banget. Paling berat Sadana Agung tadi. Ya itu sih intinya sih kita selalu menyediakan tempat yang nyaman dan juga waktu istirahat yang cukup ya. Ya, treatmentnya sendiri dari saya sebenarnya kita berawal dari ceritanya dulu nih dari Mas Gifar. Jadi kita mengembangkan lewat ensemble cast yang luar biasa sehingga mereka semua tuh mampu menghidupkan masing-masing karakter. Karena kalau teman-teman udah nonton kan setiap karakter di film ini tuh menyambung benang merah semua gitu ya. Yes, betul. Meskipun ada yang cuman gantiin popok gitu kan. Tapi itu membekas gitu ya. Dan treatmentnya sendiri kalau dengan anak-anak tuh jujur ini film pertama saya yang melibatkan banyak anak-anak gitu ya. Dan di situ barulah saya tahu bahwa anak-anak yang cast di depan ini adalah profesional actor juga. Pesan yang mau disampaikan dari film Kado untuk Ibu adalah bagaimana kita menyatukan kembali keadaan keluarga yang tadinya renggang menjadi rekat kembali, terus yang tadinya ada gap dan ini kembali lagi menjadi keluarga yang sangat utuh gitu. Kalau ditanya ya awalnya dari mana? Sorry Mas Gifar, Pak, boleh berdiri yang di belakang biar kelihatan sama teman-teman media. Ini ngerjain. Ya beneran. Tadi semua yang di belakang berdiri. Nah, silakan. Saya tuh udah di belakang biar perutnya nggak kelihatan. Jadi waktu ide ini pertama diobrolin, saya tuh dapat kado dari anak saya. Ternyata dapat kado dari anak kan baper ya rasanya. Gimana rasanya kalau ibu yang ngasih kehidupan dikasih kado sama anaknya. Itu ide sederhananya awalnya dari sana, kemudian ngobrol sama Mas Amrul, ngobrol sama Pak Parwes, pas ketemu Pak Parwes ditatar. Gak bisa nulis orang ini. Jadi bisa sekarang. Makasih Pak Parwes.
gitu. Jadi kalau ini sebetulnya ide sederhana yang kami bawa dengan cara yang sederhana, tapi Mas Amrul benar-benar bikinnya dengan apik sekali sehingga jadi film yang bisa teman-teman nikmati sekarang. Sebelumnya terima kasih yang udah hadir di acara Gala premier, press conference conference. and gala premier film Kado Untuk Ibu. Semuanya terima kasih sudah datang ke sini, yang jauh-jauh dari mana ke sini. Jadi kayak ngebangun chemistry-nya ya. Iya. Ngebangun chemistry-nya tuh. Oh, sebelum itu Iya. gimana filmnya? Seru nggak? Seru. Nanti kalau seru nonton lagi ya filmnya. Oke. Dan ajak semuanya, jangan sendiri. Oke. Jadi kayak aku tuh memang udah deket. Jadi kayak chemistry-nya tuh memang harus kita main dulu. Gitu loh. Jadi kayak awalnya nih ya, Misalnya boleh ceritain kayak ada coba. orang nih. Aku kok dia kayak gitu ya. Aku takut banget orangnya nggak baik. Coba deh aku ajakin main dulu. Semakin kita banyak main sama dia, pasti kita bakal makin deket chemistry-nya sama dia. Itu. Katanya kamu kalau lagi break, kalau lagi take kamera, kamu paling dekat sama Om Sadana Agung ya. Nah, kamu ngapain waktu itu? Lagi break tuh ngabisin waktunya apa sama Om Sadana? Aromanya candu ya katanya. Kalau dari kakak-kakak damkar yang ada di sini yang paling favorit buat Luisa siapa? Om Emil. Yeay. Ini kan juga banyak teman-teman kita yang nonton. Kalau dari Luisa pesannya apa sih setelah teman-teman menonton film ini Luisa? Semuanya kalau yang ibunya masih hidup, kalian harus bersyukur ya. Harus sayangin ibu kalian, gak boleh ngebantai ibu kalian. Walaupun ibu kalian udah bilang kalian harus tidur siang, kalian gak boleh makan permen, kalian gak boleh main dulu keluar. Kan ini waktunya bla bla bla, waktunya makan gitu. Gak boleh ini, gak boleh itu. Kita harus dengerin. Nanti lama-lama mereka tuh pasti udah gak ada. Kalau kita di rumah, nih ya, Benar. kalau mereka udah gak ada di rumah, rasanya kayak sepi. Kenapa yang mereka nggak ada? Kenapa yang mereka nggak ada? Aku nyesel banget nih, gak sayang sama mereka pas mereka ada. Kayak gitu. Tepuk tangan dong. Luisa terima kasih ya. Terima kasih Luisa. Tapi kamu lebih susah acting nangis apa acting lucu-lucuan sama kakak-kakak yang ada di sini? Jadi kayak aku tuh acting gimana ya? Susah kalau Om Amrul suruh nangis apa suruh petualang sama teman-teman lari-larian di pasar? Lebih susah mana? Ada yang susah. Itu aktor profesional, ada yang susah. Siap lagi pokoknya. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi buat Lisa, Adrina, thank you. Kita ke Emir Mahira. Assalamualaikum semuanya. Iya. Langsung mau minta tolong ya sama Faris ya kayaknya ya. Mir, gimana Mir? Ini karakternya juga luar biasa nih roller coaster ya. Mau bagi-bagi nomor katanya untuk diantar beli kado. Ada yang mau dianterin beli kado sama Emir? Loh, semua mau. Lumayan Mir, kalau full 500 orang di sini. Mir, silakan kalau dari lo setelah memerankan karakter Faris, apa yang paling seorang Emir Mahira pelajari? Silakan. Yang aku suka itu di cerita ini pelajarannya banyak ya, tergantung kita fokusnya ke siapa. Kalau dari segi Faris sih sebenarnya menurut aku pelajaran paling utama yang dia dapatkan adalah untuk belajar ikhlas. Percaya bahwa semua pasti akan ada jalannya. Wow, Mir gimana rasanya syuting bareng sama adik-adik? Energinya kan mereka luar biasa Mir. Seru banget. Seru banget. Tapi kalau di antara kalian ada yang mau syuting sama mereka, siap-siap ya kalau tidur matanya dibuka-buka. Aku sama Luisa sering banget, kita bondingnya salah satunya adalah ngasih makan kucing, kayak gitu. Dan surprisingly mereka ini sangat profesional, sangat komunikatif, jadi serasa kayak working with adults aja sih. Emir Mahira, terima kasih Emir Mahira. Kita ke Agla Artelidia dan juga Dimas Aditya sebagai bapak dan ibu. Kita pengen tahu dari Kak Agla dan juga Mas Dimas, ada pesan apa dari sudut pandang kalian yang memerankan sebagai ayah dan ibu untuk penonton nantinya? Silakan. Selamat sore teman-teman media, terima kasih sudah hadir sore hari ini.
Dari awal aku baca skrip, aku tahu bahwa film Kado Untuk Ibu itu sangat kuat di ceritanya. Aku terkesima, terpukau sama ceritanya Mas Ali, keren banget. Dan menurut aku, ya jangan ragu-ragu. Dan menurut aku film ini gak bercerita tentang kehilangan, tapi bercerita tentang cinta yang tetap ada dan terus bertumbuh gitu. Jadi dan di sini diwakilkannya dengan bagaimana Ara sangat gigih berusaha untuk mencari kado untuk ibu, karena dari yang dia pahami itulah cara dia untuk mengungkapkan rasa cinta dia untuk ibunya gitu. Banyak banget pesan yang bisa kita ambil sebagai anak, karena semua kita adalah seorang anak, juga sebagai orang tua yang mungkin sudah punya anak gitu. Bagaimana kita menghargai waktu, menghargai kehadiran keluarga, orang-orang yang tersayang. Dan yang aku suka banget adalah di sini juga mengangkat profesi damkar, dan kita nggak cuma bikin fiktif damkar fiktif, tapi juga ada damkar yang beneran, Mas Dio. Ini Mas Dio. Dari Pekanbaru. Dan kita mengangkat bagaimana profesi damkar itu selalu siap membantu masyarakat, dan ini bisa kita lihat sebagai apresiasi kita terhadap profesi mereka. Terima kasih Mas Dio dan damkar. Terima kasih Kak Agla, thank you. Mas Dimas silakan kalau dari sudut pandang Mas Dimas sebagai bapak. Sebenarnya aku mau nambahin sedikit ya, karena memang kebetulan anakku seumuran banget dengan Luisa. Jadi ketika aku ditawari peran ini, aku sangat relate dengan apa yang aku alami sekarang ketika aku kerja, ketika aku harus banyak menghabiskan waktu di luar dari rumah. Dan di sini aku benar-benar terpukul, maksudnya aku melek dengan kesadaran bahwa waktu itu sangat penting sebenarnya untuk keluarga. Waktu itu sangat penting untuk kita. Jadi ketika kita ada waktu, walaupun cuma beberapa menit, itu sangat berarti buat orang-orang yang terdekat dan tersayang. Jadi kita manfaatkan sebaik mungkin waktu itu. Mungkin kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Itu aja. Wow, terima kasih Mas Dimas. Kita ke Raybong dan juga Echa. Hai. Waduh. Ya. Sepedanya Om Yusuf siap kok di depan ya. Raybong dan Echa, kita pengen tahu gimana kalian nge-build pasangan dengan penuh dinamika di film ini dan dapat kepercayaan lagi dari Star Vision untuk menjadi pasangan nih. Silakan Raybong dan Echa. Silakan saya jawab, Cak. Kamu dulu. Kalau diteriak-teriakin Makasih ya udah pada datang. Makasih juga buat Papa Arwah sudah percaya aku sama Rebong lagi. Karena kita emang chemistry parah banget ya. Kakak gak mau nanya damkar favorit aku yang mana? Nah itu dia, damkar favorit Echa yang mana sih? Oh, Yusuf ya. Maaf nih ya, sorry yang mau diboncengin Yusuf. Yusuf ya sudah punya. Terus gimana Echa dan Raybong untuk nge-build chemistry di karakter-karakter ini? Kan beda lagi film ini kali ini. Ya, sebelumnya terima kasih teman-teman sudah hadir dan sudah menonton tadi. Kalau pertanyaannya bagaimana rasanya dan bagaimana caranya kami bonding, bikin chemistry-nya, sebenarnya nggak ada caranya sih Mas Dias. Emang kayaknya Bapak Arwes emang tahu aja kalau kami ini klop gitu. Yes. Gitu, jadi nggak berpanjang-panjang, kita tahun depan ada 3 film ya Pak. dengan formasi pasangan ya, Echa dan Raybong ya. Seru banget gitu, karena pertama kali di approach buat project ini, kata-kata awalnya lawan mainnya Echa gitu. Yes. Iya sama aku juga gitu. Lawan mainnya Rebong, gas. Gitu. Katanya kalian berdua juga udah ada tos ya, tos antara kalian berdua ya. Tunjukin dong tosnya. Gak ada kayaknya. Mas. Aduh, kan nggak nyiapin, kita briefing dulu. Tapi cocok ya, Echa sama Raybong ya. Next film kalau mereka disandingkan lagi setuju ya? Setuju. Wah, tepuk tangan sekali lagi buat Raybong sama Echa. Aku happy banget. Pertama-tama happy banget. Terus Om Pepe. Om Pepe, please. Ini kita udah selesai syuting, jadi jangan. Oh iya benar, gak jadi masuk kakak ya. Silakan Mas saya, boleh dijawab. Aku happy banget. Terus
jonggol yang panas banget. Happy sih aku bisa Happy ya? main di film ini, terus aku juga jadi banyak belajar. Yes. Dan sebetulnya aku kan content creator, jadi aku baru banget ke dunia film dan aku happy banget. Iya sih itu dia Mas Zaya, terima kasih. John and Omar, kalau kamu gimana? Boleh ceritakan keseruannya? Aku sih seneng banget ya main di film ini, karena kalau biasanya di film lain aku jadi yang paling muda, di sini aku bukan yang paling muda. Yes. Di sini banyak yang jauh lebih muda daripada aku. Syuting ini seru banget sih buat aku. Aku dapat banyak pengalaman seru, banyak pengalaman lucu. Dengan Kak Emir ada, dengan Om Pepeng juga ada, sama Kak Emir juga ada yang lucu banget. Iya, gimana boleh ceritakan? Jadi kan kalau kalian sudah nonton ada adegan di sawah kan? Iya. Ya. Setelah itu aku mau bersih-bersih. Nah, tapi karena setnya setnya juga di luar agak kotor, jadi aku bersih-bersihnya di luar aja pakai ember. Aku kira Kak Emir mau di toilet di setnya. Dan taunya dia ikut juga di luar bersih-bersih bareng. Ya udah deh, kita berdua bersih-bersih bareng di luar begini gitu, jadi awkward gitu. Nah, kalau pengalaman sama Om Sadana gimana? Om Sadana? Sadana. Nah, Masya Allah. Jadi gini, sama Kak Emir juga lagi tidur. Lucu kan, adegannya ganti popok. iya. Karena aktingnya Om Sadana yang sangat profesional, jadi selalu lucu. Aku sama Kak Emir nggak pernah bisa nahan ketawa. Kan ngeliatnya dialognya Boni. Iya. Dia nahan ketawa. Itu nahan ketawa, itu ngulur waktu. Tapi seru ya malam Tapi di situ. seru, Ya. ini John and Omar, tepuk tangan dong. Terima kasih. Kita juga sama ya seumuran sama John and Omar, kita Kak Arif Alfiansa. Kakak Kak Iya. Arif Alfiansa, kakak dari adik-adik di sini. Iya. Gimana? Terima kasih teman-teman media. Sebagai Om Pepeng ini kan Iya. challenge-nya lu banyak bermain sama adik-adik di sini kan. Iya. Nah, gimana tuh nge-build chemistry sama adik-adik dan energi mereka? Arif? Tadi udah di-spill sama ini si Emir. Emir kan cara nge-build sama Luisa kan dia ngasih makan kucing. Betul. Nah, saya jadi kucingnya. Iya, makanya dari film ini yang saya dapat adalah ngeong sekarang. Saya udah bisa ngeong. Ya, Pak, pantatnya katanya waktu dia beneran makan itu apa yang waktu di mejanya tuh cilok ya? Ya. Iya. Jadi katanya itu memang adegan kentut sebetulnya nggak ada ya awalnya. Nah, boleh Beneran ceritakan ada ya? improvisasi dari Arif atau makan cilok berapa banyak tuh dalam adegan? Banyak banget. Itu malah ridersku memang cilok. Itu. Jadi kalau nggak ada cilok saya bete itu. Makanya ada terus. Halo semuanya. Hai. Kalau dari kamu apa nih pesan yang mau kamu sampaikan melalui film ini? Silakan. Serunya gimana syuting sama teman-teman di sini? Aku seneng banget ya bisa main di film ini. Aku kayak wah, tiba-tiba kepilih. Padahal kayak aku tuh castingnya cuman kayak ngomongnya seuprit, malah kepilih. Kan udah main di Senin Harga Naik. Iya, kan di Senin Harganya kamu ada. Sama aku Kita lagi. juga. Sama Jordan Iya. juga. Tapi seneng ya syutingnya sini banyak teman-teman ya. Banyak banget. Aku kayak wah ternyata banyak anak-anak. Wah. Wah banyak anak-anak banget. Iya. Jadi seneng deh. Seneng ada aku biasanya kalau main film gak ada anak-anak sama sekali, langsung kayak ya gak ada temen gimana Kalau Gak sekarang bisa main. kalau sekarang banyak temennya. Iya. Jadi seru. Tepuk tangan buat Adam Samir. Terima kasih. Kita ke Paloma Turangan. Tepuk tangan buat Paloma. Dan ini adalah film pertama dari Paloma ya. Tepuk tangan dong. Paloma, kalau kamu gimana rasanya? Kita kan juga tahu kalau kamu kan juga aktor yang sangat luar biasa. Ini kan film pertama kamu. Kamu jadi ketagihan nggak mau syuting film lagi nih nextnya? Iya mau syuting film lagi. Ya tuh Pak, kakak yang keras suaranya. Jadi kamu ketagihan syuting film sama teman-teman yang ada di sini? Mau ketagihan lagi, mau di film lagi. Mau di film lagi. Apalagi kalau banyak teman-teman yang ada di sini ya. Film action atau film seru-seruan atau Iya. nggak bisa. Film sesuatu.
Film seru-seruan. Seru-seruan. Dan sama teman-teman lagi kayaknya seru ya. Iya, tepuk tangan buat Paloma. Kita juga punya Mahira Yusuf. Tepuk tangan dong buat Mahira Yusuf. Hai. Boleh dong kalau kamu ceritakan gimana keseruan syutingnya sama teman-teman di film ini. Aku seneng banget karena tuh ada teman-teman kayak Risha, ada Palma, pokoknya yang lain-lainnya. Aku seru banget pas syutingnya. Aku suka. Kalau habis ini Mau lagi syuting dong. Mau lagi syuting. Mau banget. mau banget pokoknya kita. Aku mau banget syuting lagi. Siap, tepuk tangan buat Mahira Yusuf. Terima kasih Mahira. Betul, itu sebuah sebuah kehormatan yang sangat luar biasa ya, ditawarin sama teman-teman dari FMM, dari Star Vision untuk menjadi komandan damkar gitu. Kebetulan tetangga saja saya itu ada komandan damkar yang sekarang sukanya mancing juga ya kan. Oke. Suka ngobrol mancing juga gitu sama dia. Dan luar biasa yang saya pelajari dari peran nggak cuma komandannya aja ya, dari peran damkar itu adalah mereka berjuang dan berdedikasi tinggi, bahkan mengutamakan warga dulu yang sedang butuh pertolongan daripada keluarganya sendiri. Itu dia. Bahkan ini luar biasa, tepuk tangan buat damkar dong. Yes. Iya. Dan itu terlihat jelas di karakter utama di film ini sama Emir gitu kan. Pada saat saya pertama kali membaca naskahnya gitu, ini yakin beneran damkar disuruh nolongin anak kecil nyari kado padahal istrinya lagi lagi hamil nih gitu. Betul. Iya bisa begitu. Saya cek ke Dio, iya begitu. Saya cek lagi ke Amrul. Soalnya saya nggak percaya begitu sama Gifar ya. Nggak bercanda Gifar. Dan benar seperti itu. Jadi memang ini adalah sebuah film keluarga yang mana setiap karakternya rupanya berjuang untuk keluarganya masing-masing, buat orang tersayangnya masing-masing, baik dari orang dewasanya sampai ke anaknya. Ya, saya dapat peran kecil sebenarnya di film ini. Mudah-mudahan bisa melengkapi film ini jadi lebih solid dan lebih indah lah gitu ya. Yang jelas setiap part, setiap bagian, setiap karakter di film ini punya kontribusi untuk membuat film ini lebih baik gitu ya, lebih punya makna, dan mudah-mudahan bisa pesan, cerita, semuanya bisa semua pengalaman atau experience teman-teman yang sudah menonton bisa dibawa pulang dan diceritakan kepada orang lain dan diajak teman-teman yang lain untuk juga bisa menonton film. Iya, kebetulan di sini memang adalah seorang calon ibu ya, jadi sepertinya film Kado Untuk Ibu ini juga cocok banget dinonton sama calon orang tua. Bahwa ternyata penting banget kita untuk mengusahakan juga untuk anak kita, karena terlihat dari peran Ara, dia meneladani sikap-sikap orang tuanya yang positif gitu. Jadi penting banget sih sebenarnya kita untuk menjaga tumbuh kembang anak kita dengan sebaik itu. Bersama Star Vision tuh saya selalu selalu takjub gitu dengan peran-peran yang diberikan. Karena hampir di setiap film tuh entah kejepit, entah nyolok kotoran, entah maksudnya kali ini juga ada sakit. Pak Parwi, saya ingetin aja, saya bisa kok peran sehat bisa. Semuanya sakit ya. Iya, tapi dari peran-peran yang itu saya ngerasa peran yang dikasih selalu peran yang berkesan, jadi saya selalu siap, Pak. Yes, dan tadi kan adegannya yang menarik sekali. Ngobrol nggak sama Jordan Omar dan juga Emir terkait treatment yang karakter tadi lakukan? Ngobrol. Gimana? Dan kalau di sini nanya kenapa Jordannya ganteng, ini dari ibunya ya. Karena nggak diceritakan. Yang saya juga belum tahu ibunya siapa ya. Kalau tadi Jordan bilang kita kan ketika tektokan di situ kita nahan ketawa gitu. Tadi juga dibilangnya Jordan, actingnya profesional. Saya berusaha metode. Makanya waktu itu keluar dikit jadi. Gak. Tapi jujur adegan itu saya berasa banget karena sedih nih, karena di momen di saya seusia Jordan, saya merawat bapak saya persis seperti adegan itu. Boleh tepuk tangan buat Sadar Agung. Wow. Jadi ini personal banget ya ternyata ceritanya ya. Jadi kayak jadi gini, jadi nangis.
Ada tisu nggak? Ada tisu nggak buat Sadana Agung? Ada tisu? Boleh minta tisu. Pas acting nggak keluar, pas preskon keluar. Udah ada sangisnya pas preskon. Iya. Wow, berarti Makasih ya Jordan. boleh tepuk tangan sekali lagi buat Sadana Agung. Jadi ini tanpa big plan dan lain-lain, pada saat kamu menjalani adegannya ternyata itu pernah mengalami secara personal. Mungkin bagi saya kayak waktu ngerawat bapak dulu ya udah gitu, kayak ngerawat aja biasanya. Tapi ternyata begitu jadi sosok bapaknya, ya jadi ngerasa bahwa oh gini ya kalau rasanya disayangi anak sendiri gitu. Jadi sesuatu yang baru terasa ketika oh ini setelah kita jadi orang tua baru kerasa nih gitu. Jadi buat teman-teman di sini yang orang tuanya mungkin juga masih ada, bener manfaatin waktunya semaksimal mungkin. Ini saya juga habis ini langsung pengen pulang ngasih kado buat ibu saya yang masih di rumah. Tepuk tangan buat Sadana Agung. Pertama saya minta terima kasih dulu untuk Star Vision sudah mengangkat tema Damkar, dan ternyata bukan kali ini aja Star Vision mengangkat tema Damkar. Saya apresiasi sekali, tepuk tangan dulu buat Star Vision teman-teman. Seperti yang kalian tonton juga, memang kisah Damkar ataupun pekerjaan Damkar itu sendiri itu mementingkan masyarakat dahulu gitu. Kita nolongin masyarakat, keluarga sendiri itu gak selamat padahal gitu. Jadi ya itu tadi, kita lebih mementingkan walaupun laporan-laporannya sepele kayak entah cincin gak bisa keluar, nangkepin biawak, ada bocah kepalanya nyangkut di kaleng biskuit, itu kita duluin daripada menolong keluarga kita dulu. Jadi saya berterima kasih sekali udah mengangkat tema Damkar. Semoga film ini terus mantap deh pokoknya. Tawa saya. Nah, menurut MC gimana? Bagus banget. Pak, tidak semua produser berani untuk menginvestasikan uangnya untuk film keluarga, Pak. Dan sebagai orang tua yang baru punya anak, saya juga memerlukan tontonan-tontonan yang seperti ini gitu. Jadi sangat bangga dan senang sekali ikut terlibat di dalam. Terima kasih apresiasinya. Dan sebetulnya begini, jadi mungkin saya cerita backstory-nya sampai produksi ini ada. Saya udah kenal sama Ali Gifari dan Amrul cukup lama, sampai mereka mengirim satu deck kepada saya, dan begitu saya melihat ini premisnya menarik, akhirnya saya minta baca skripnya. Setelah baca skripnya, saya menemukan ada beberapa titik yang kita butuh untuk kita perbaiki. Malah di awal cerita praktis hanya ada satu anak ya. Menurut saya kurang. Kita butuh film ini beberapa anak-anak yang bisa merefleksikan aktivitasnya, cara berpikir mereka yang masih polos itu justru bisa menyentuh dan menyadarkan orang tua. Dan akhirnya lahirlah beberapa case, malah begitu saya minta nambahnya nggak kira-kira. Awalnya nambahnya kebanyakan, ya nggak kebanyakan juga kata saya. Kita secukupnya. Dan begitu kita punya ceritanya, rasanya hari ini tidak terlalu sulit untuk mencari aktor-aktor muda. Karena sejujurnya ya, seperti Luisa, Majaya, Jordan, atau Adam Xavier, ya kan? Mungkin yang baru bertemu dengan saya adalah Mahyara dan Paloma, yang mungkin baru, tapi semuanya saya lihat potensinya sangat luar biasa. Dan ini adalah sebuah kekayaan yang menarik sekali untuk kita bawa keaktoran mereka itu dalam kisah-kisah keluarga yang bisa menghangatkan hati. Nah, menurut saya kita kadang-kadang berbicara tentang keluarga, kita selalu berbicara tentang orang-orang yang dewasa. Tetapi justru kalau kita ingat ya, film-film yang baik ini justru bisa bercerita dari sudut pandang yang setara antara sudut pandang anak-anak, sudut pandang orang tua, ataupun sudut pandang orang-orang dewasa. Jadi itulah yang akhirnya menjadi koreksi kita kepada skripnya yang akhirnya dieksekusi dengan baik oleh Amrul. Dan kita rasanya nggak terlalu sulit ya mencari cast anak-anaknya, malah yang paling sulit adalah mencari cast
Emir, Paris ya kan, yang mana Paris ya kan, terus kemudian orang tua, tapi pada akhirnya kita menemukan ensemble cast yang luar biasa. Alhamdulillah ya, semesta mendukung, semoga karya yang baik ini juga bisa menyentuh banyak orang pada waktunya. Jadi mohon semua yang sudah menonton bisa mengabarkan kepada teman. Cara mendalami peran Ara. untuk menjadi Ara ya? Yes, betul. Sebelumnya karakter aku tuh memang mirip banget sama Ara, tapi bedanya Ara tuh pemberani banget tanpa orang tuanya, dia tuh bisa pergi sendiri gitu loh sih bedanya. Tapi kayak aku tuh kalau yang lain-lain ya, aku tuh mikirin, bayangin Ara tuh karakternya gini ya, kayaknya gini deh karakternya. Oh ya udah aku ikutin skrip ini aja. Iya. Ada spoiler. Iya. Ini kan semuanya udah nonton ya. Tapi ada yang live, ada yang lagi live. Jadi kita tetap hati-hati untuk nggak spoiler. Jangan spoiler. Ada yang live? Karena nggak percaya sama aku kayaknya. Beneran, Ra. Pokoknya kalian kan ada satu dialog di trailer, kalian tahu kan? Mungkin Ara udah nggak bisa kasih kadonya ke ibu, gitu kan? Mungkin Ara udah nggak bisa kasih kadonya ke ibu. Nah pas itu aku tuh bayangin kayak gimana ya? Oh aku tahu kayak gini aja. Mungkin Ara udah nggak bisa kasih kadonya ke ibu. Wow. Ara, kita pengen nanya Luisa, ngobrol sama Pak Sutradara, Om Amrul gimana untuk adegan-adegan itu yang susah? Nah ya di pojok. Nah gimana ngobrolnya? Boleh ceritain gak? Jadi ngobrolnya sama Om Amrul tuh dulu pas apa sih namanya, pas kita tuh dikasih tahu nanti arahannya kayak gimana. Terus habis itu lokasinya agak di spill dikit di mana gitu loh. Nah. Terus walaupun ini semua belum boleh di spoiler, tapi aku udah dikasih tahu gitu loh. Oh nanti kayak gimana gitu loh. Terus dialognya juga Om Amrul juga. Terus habis itu Om Ijul juga bantuin ya, acting coach kita. Kayak dibantuin gitu loh biar kita tuh bisa memerankan Ara dengan baik gitu loh. Yes, itu dia, tepuk tangan buat Luisa. Mas Amrul boleh menambahkan gimana mendirect khususnya Luisa dengan adegan yang banyak yang berat di sini, susah di sini? Iya, sebenarnya saya tuh beruntung banget ya mendapatkan ensemble cast yang sangat luar biasa ini. Apalagi Luisa yang bisa memerankan Ara dengan maksimal gitu. Ada satu adegan yang saya salut banget itu ketika Luisa itu harus memerankan Ara yang tegar di suatu tempat yang tidak boleh saya omongin. Yes. Ya jadi dia harus tegar, menahan nangis, padahal dia pengen banget nangis. Padahal dia kangen segitu luar biasa sama orang yang dia sayang. Dan itu di dalam itu langsung on set gitu ya. Karena waktu pas awal tuh dia nangis kejar. Cuman bagi saya pribadi mendingan kamu itu tegar karena Ara itu berjuang untuk tegar di hidupnya. Oke, kalau sama dengan ular, mereka itu sebenarnya sempat workshop dulu ya kan? Kalian workshop sama ular berdua, aku waktu itu nggak ikut karena ada acara apa. Nah jadi aku langsung on the spot. Tapi untungnya aku pernah ke kayak kebun binatang dan bermain sama ular. Jadi aku udah ada pengalaman dan aku udah nggak takut, dan aku juga tahu kalau ular yang digunakan di situ bukanlah ular yang berbisa dan kecil, jadi aman. Jadi kok diselotip juga mulutnya. Jordan, terima kasih. Kalau Mas Zaya gimana Mas Zaya? Aku apa Luisa dulu? Kamu dulu boleh. Oke. Sebetulnya benar yang Jordan Omar bilang, sebelumnya kita workshop dulu. Pas ketemu tuh sebenarnya kita kayak pertamanya tuh kan kayak semangat gitu kan, kayak oh my god, kayak nggak sabar banget mau ketemu ular. Tapi pas ketemu kayak oh, gimana ya, walaupun ularnya tuh nggak berbisa, tapi dia tuh kayak tetep aja masih harus megang, kayak licin gitu. Walaupun dia kayak kecil nggak berbahaya, tapi tetap aja takut. Tapi jadi pengalaman baru buat kamu ya. Iya, sampai pas
sorry aku potong. Ya. Pas di hutan aku nangis. Jadi tuh aku awalnya udah nggak takut sama ular. Aku tuh suka banget sama hewan-hewan. Jadi pas syuting aku pernah megang kucing, pas syuting aku pernah megang domba, pas syuting aku juga pernah megang ular. Jadi semua hewan tuh aku suka banget. Walaupun ular aku tuh tetap pegang karena dia tuh lucu. Terus habis itu gemesin diri banget. Jadi luar biasa nih pengalaman baru buat kalian ya syuting bareng sama ular. Tepuk tangan dong sekali lagi buat adik-adik kita. Ya, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dan semoga hari ini kesempatan menyaksikan film Kado untuk Ibu menjadi sesuatu yang bisa dimaknai manfaatnya agar kita terus makin cinta kepada keluarga dan terus berjuang untuk keluarga. Jadi sampaikan pesan kado yang terbaik melalui film Kado untuk Ibu ini kepada teman-temannya untuk menonton mulai 6 Agustus di bioskop-bioskop setanah air.